Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anjala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanama imanihim. Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, sampurasun and selamat malam. Sekarang ini biasalah komentar ya, terus pertanyaan, pernyataan dari teman-teman yang aktif untuk kegiatan dongeng. Ya, tidak banyak. Yang masih tertarik, yang masih senang, makanya perlu ada diskusi ya, jawaban-jawaban. Hari ini kita diskusi saja, mengaitkan antara beberapa malam ini kan antara budaya dengan program. Ya, jadi kita diskusinya diskusi budaya dan program. Yang pertama pernyataan dari Kang Cep Najil gitu, nggak tahulah nama itunya, Aki suka nyebut Cep Najil aja, yaitu TPD Kahot dari Sumedang, Jatinangor. Ya, Kahot itu harusnya sudah jadi calon bupati, cuma nggak punya modal. Nggak lulus P3K-nya, mudah-mudahan tahun ini lulus ya. Kelihatannya mudah-mudahan masuklah tahun ini. Oleh karena itu dia belajar, Ki kalau begitu, kalau menurut saya nih, kalau hurte sirungan kahanap teh akaran itu seperti program kita sekarang katanya. Hanya berkutat di medsos saja. Ke bawah nggak nyampe, cina. Ke atas juga tidak seperti dulu menjadi kebijakan yang strategis tingkat nasional. Begitu beliau bilang. Menurut Aki boleh-boleh saja pendapat. Justru kalau Aki menceritakan yang lama, kemudian diresapi dengan pelaksanaan yang sekarang, itu ada perbandingan, Cep. Ya, ada perbandingan. Cecep bisa memberikan asal Cecep memakai kacamata netral. Jangan memakai kacamata berwarna. Kalau kacamata hitam melihat orang lain selalu jelek, melihat diri kita selalu bagus. Kalau begitu, kata Aki orang lama, program itu bagus yang lama. Kata Aki pasti begitu. Kata Cecep, kalau memakai kacamata yang hitam atau yang warna Cecep itu berita yang sekarang bagus, yang dulu mah kuno. Nah, kalau Aki dongeng yang lama, Cecep yang baru, itu silahkan. Di mana adunya? Memang ketajaman ke bawah itu karena kebijakan, bukan hanya karena situasi alam dan lain sebagainya, mungkin juga karena kebijakan. Karena kalau menurut Aki, apa salahnya sih kunjungan rumah? Ya gitulah, karena itu adalah hakikatnya. Silakan ya Cep ya. Kita belajar sekarang bersama mana yang ngambang, mana yang tajam ke bawah. Jadi kalau sirungan kahanap akaran program itu digelar semakin gebyar, ke bawah makin mengakar, ke pinggir makin menyebar, di mana-mana semakin berkibar. Begitulah itu yang sering buatan Kang Tony ya. Jadi program itu digelar semakin gebyar, ke bawah makin mengakar, ke luar makin menyebar, di mana-mana semakin berkibar. Itu Kang Cecep. Jadi silakan bandingkan. Kemudian yang kedua, Pak Tatas Aji Dharma ini di orang Semarang, BKKBN Semarang dengan Maeka ya. Maeka apa sekarang masih kayaknya hampir pensiun atau sudah pensiun Maeka dari Jawa Tengah. Kang Tatas, Ki, saya baru tahu bahwa 10 langkah PLKB itu berasal dari sesuatu pekerjaan PLKB. Ya iyalah. Ketika kita belajar LDU, latihan dasar umum di Diklat, kita tidak mengenal 10 langkah PLKB. Ya, kita mengenalnya TCK, tata cara kerja. Di dalam tata cara kerja itu memang ada kunjungan ke tokoh formal, ada
cari data, bukan cari data, cari data bukan cari angka ya. Akibat cari data, cari angka. Kemudian ada pendekatan kepada tokoh informal, itu sudah ada renik-renik itu. Kemudian diakumulasikan oleh tim Diklat Bandung, pimpinan Dr. Kusdinar Yogasara, di bawahnya ada Pak Hertog, ada Pak Saud, ada Pak itu kepala BKKBN Tangerang yang Aki ganti itu Pak Suwardi Puntang ya. Itu ahlinya RR, dan daerah Aki dijadikan tempat untuk penelitian. Mungkin juga daerah lain juga. Aki mah tidak tahu, yang tahu mah datang aja tim itu ke Aki menanyakan ini. Jadi 10 langkah. Kemudian kenapa 10 langkah bisa langgeng? Itu karena pemantauannya benar, pengawasannya benar, pembinaannya benar. Benar menurut Aki, sekarang juga benar mungkin ya begitu. Benar, kenapa? Di mana? Di mana kontrol daripada 10 langkah itu? Kontrol 10 langkah itu adalah di rencana kerja dan PISE. Rencana kerjanya betul nggak? Tanggal sekian akan mengadakan staff meeting, benar nggak? Bagaimana staff meetingnya? Tanggal sekian ada rakor nggak? Tanggal sekian ada kunjungan tokoh nggak? Tanggal sekian ada pelayanan nggak? Tanggal sekian ada KIE nggak? Itu pengawasannya berlapis. Supervisor ke group leader ke PLKB, dan PLKB yang melaksanakan di desa masing-masing. Ada nggak rencana kerja dengan kepala desanya? Itu. Nah, dari situ juga dimodifikasi lagi di daerah masing-masing. Misalnya ini di Jawa Barat, selalu di Jawa Barat Aki tidak akan ngomong bohong. Karena apa? Karena Aki mah dongeng namanya juga. Dongeng itu bisa ada yang bohong juga. Tapi kalau ini kan dongeng program Aki laksanakan. Yaitu ada yang disebut dengan CAKOT. Catur Krida Operasional Terkendali. Itu serpihan dari 10 langkah PLKB. Begitu ya. Itu yaitu ya, pendataan, analisa sasaran, KIE, dan pelayanan. Itu yang khusus dikerjakan oleh para PLKB sendiri. Yang lainnya itu tetap ada, bukan berarti menghilangkan 10 langkah. Sekarang kalau 10 langkahnya dibijaksanakan tapi pengawasannya tidak ada, pemeriksaannya tidak ada, wah repot itu ya. Karena itu PISEM rencana kerja, PISEM rencana kerja, kemudian nanti dilihat di dalam konsultasi. Tidak mungkin yang prosesnya bagus itu hasilnya jelek, tapi yang tidak ada proses bisa hasil bagus pun hampa, itu namanya. Begitu ya. Itu yang pertanyaan dan diskusi dengan Kang Tatas Aji Dharma. Rajin itu mendengarkan kan, lalu beliau komentar itu hampir tiap malam begitu ya. Kemudian yang ada lagi komentar tentang budaya ini yang dikaitkan dengan kerja ini adalah Kang Hasta, Kang Tatang Juken Kabupaten Bandung. Tinggalnya di Kecamatan Ciwidey dekat Aki. Tapi jarang ketemu, malum lah, masing-masing saja gitu. Tapi terus komunikasi melalui media. Nah, Kang Tatang bilang itu bahasa-bahasanya nongerak pisan ki ya. Mun di leuweung tangkal dangder, mun di lemur tangkaranu. Jadi kalana leuweung jadi tungtungnya i, gular goler tayagadag, hurung herangan bincurang. Begitu dipakai pamikul bengkung, dipakai tulak malagrang. Betul, itu sebetulnya ya. Jadi mudah-mudahan kita sebagai Juken tidak boleh hurung herangan bincurang, tapi kita tetap berkarya. Paling tidak piknik. Sekarang kan tuh dengar di Subang sudah mau curak-curak lagi. Gitu aja, gak apa-apa. Apalagi Kabupaten Bandung sudah siap katanya. Pertemuan sekolah lansia yang keempat sekarang. Yang disiapkan itu apa yang pertama? Wah, tidak buku, timal dulu. Kagak Hidayat ya, itu kayak gitu. Malah dulu itu menerjemahkan dengan budaya. Contohnya adalah kalau kita menggambarkan bagaimana seorang ibu yang banyak anak dengan tidak banyak anak, tapi atau yang jarang anaknya sama 4 misalnya. Pokoknya urang teh kita harus anak hiji gumelis, anak 1 cantik, anak 2 lumenjang, anak 2 langsing, anak ketiga gumulung itu sampulur.
penampilan yang baik. Anak 4 gumunda. Gumunda itu seperti masih kelihatan muda. Jadi anak hiji gumelis, anak 2 lumenyang, anak 3 gumulung, anak 4 gumunda. Ulah nepika jangan sampai. Nah ini anak hiji karunyinyi. Karunyinyi itu ya sudah kecil badannya, sudah tidak terurus, rumit lah, rucit lah begitu ya. Anak 2 begang, begang itu kurus. Anak 3 itu anak hiji karunyinyi, anak 2 begang, anak 3 kumupu apa kumuyu ya begitu. Dan anak 4 adalah disepak teangan dia anu ngora. Jadi orang suaminya melihat semakin tua banyak anak, dia tidak tahan, dia malah mencari yang lain. Itu menggambarkan bagaimana seorang istri yang pakai penjarangan dengan tidak yang pakai penjarangan. Budaya itu luar biasa kita pakai di dalam kampanye kita bersama. Ya, Kang Cecep, Pak Tatas, Kang Hasta, terima kasih atas diskusinya. Mari kita lanjutkan obrolan-obrolan ini, mudah-mudahan ada sedikit gambaran. Sekarang semakin banyak diikuti oleh para petugas karena ada lagi grup Teladan KB Jabar itu masuk, Sareret HT, Cireret HT itu ada lagi grup bagus. Itu semuanya diisi oleh para petugas lapangan. Alhamdulillah ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.